Pasar bebas atau dikenal juga dengan perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau impor. Fakta tentang pasar bebas. Berdasarkan data BPS Oktober 2019, impor beras dari Vietnam mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 16.599,9 ton menjadi 767.180,9 ton. Diikuti jumlah impor dari Thailand 108.944,8 ton tahun 2017 menjadi 795.600,1 ton tahun 2018. Opini kami tentang pasar bebas yakni, dengan julukan sebagai negara agraris, Indonesia diharapkan dapat menghasilkan bahan pangan sendiri. Sayangnya, harapan tersebut sangat bertentangan dengan realita yang terjadi di Indonesia. Sebagai negara agraris besar, harus bergantung terhadap impor beras selama bertahun-tahun lamanya. MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN atau AEC. ASEAN Economic Community ialah sebuah kesepakatan ekonomi yang dibuat atas integrasi perbara, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, dalam menghadapi perdagangan bebas. Perjanjian ini pertama kali ditetapkan pada Desember 2015 oleh 10 negara perbara, yaitu ada Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, Thailand, Myanmar, Kamboja, Malaysia, Laos, Vietnam, dan juga Singapura. Tujuan MEA. Tujuan utama MEA 2015 yang ingin menghilangkan secara signifikan hambatan-hambatan kegiatan ekonomi lintas kawasan tersebut. AFTA, ASEAN Free Trade Area. Latar belakang berdirinya AFTA. ASEAN Free Trade Area atau AFTA merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menciptakan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. Tujuan AFTA. Yang pertama, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Yang kedua, menarik lebih banyak Foreign Direct Investment atau disingkat FDI. Yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN atau yang disebut intra-ASEAN Trade. APEC, Asia Pacific Economic Cooperation adalah forum kerjasama antara 21 negara di lingkar Samudra Pasifik. APEC dibentuk pada tahun 1989. Latar belakang berdirinya APEC yakni kesuksesan ASEAN di tahun 1980-an. Kesuksesan ASEAN mendorong Perdana Menteri Australia Bob Hawke untuk memperluas kerjasama. Tujuan APEC untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. 2. Memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. 3. Tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. 4. Meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. Masyarakat Ekonomi Eropa atau Uni Eropa. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, Eropa mengalami kemiskinan dan perpecahan. Usaha untuk mempersatukan Eropa sudah dilakukan. Tujuan MEE. 1. Integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup dan memperluas lapangan kerja. 2. Memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. 3. Menghapus semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. 4. Meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Trade Organization atau disingkat dengan WTO adalah sebuah organisasi internasional yang menaungi upaya untuk meliberalisasi perdagangan. Organisasi ini menyediakan aturan-aturan dasar dalam perdagangan internasional, menjadi wadah perundingan konsensus dan komitmen dagang bagi para anggotanya, serta membantu anggota-anggotanya menyelesaikan sengketa dagang melalui mekanisme yang mengikat secara hukum. Tujuan WTO. 1. Meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas, menciptakan rangkaian dan aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. 3. Mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. Video pembelajaran bab 3 kali ini dapat kita akhiri. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton. Kami ucapkan Parama Santi, Om Santi 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 Om.